Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yel boys stop. Yel boys, ngantuk nih. Terima kasih kepada Ito yang telah memaparkan makalah ketiga dari diskusi Digital Life for Future Indonesia. Dan mungkin tidak perlu kita simpulkan karena kita bisa melihat ya bagaimana sebetulnya peluang-peluang itu ada dan teknologi digital itu menyediakan walaupun masih ada kekurangan-kekurangannya baik di konten maupun di proses baik di konten ataupun proses produksinya, tapi peluang-peluang itu masih banyak dan belum digunakan begitu ya. Ada rentang yang jauh gitu ya antara tadi ketiadaan pulsa atau seperti itu, tapi ada juga teknologi yang memang sudah maju seperti itu. Ya maksudnya ada fitur-fitur itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ada 3 pertanyaan yang akan kita pilih ini untuk diajukan ditanggapi oleh para panelis. Namun saya mintakan dulu 2 penanggap. Saya minta Zaldi kalau ada. Zaldi, Direktur Paksel dan Ketua Asosiasi Logistik Indonesia terkait transformasi digital di logistik. Mungkin 1-2 menit. Tadi sih ada ya komen. Apakah masih ada? Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita ada 3 penanya di sini, ada 3 pertanyaan yang kita pilih, dan saya memilih Frado dari Fisika 90 ini ke Winnie, pertanyaannya ke Winnie terkait ekonomi. Tadi Pak Menteri sudah mengatakan bahwa ekonomi digital ini sudah biasa, namun apakah memungkinkan ekonomi digital ini menjadi salah satu pengungkit ekonomi Indonesia seperti itu? Dan yang kedua pertanyaan dari Teddy, apakah ada insentif pemerintah ke industri untuk pembangunan infrastruktur komersial? Kalau tadi lack of funding nih gimana sih sebenarnya pemerintah mendorong begitu ya ininya? Dan terakhir nanti saya belum ini kan untuk yang pendidikan, tapi mungkin 2 pertanyaan itu dulu kita tanggapi dan nanti kita buka sesi 2. Silakan kepada panelis untuk menanggapi hal tersebut. Kepada Bu Winnie dulu mungkin ya. Terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman. Walaupun sudah malam, tapi ternyata masih semangat untuk bertanya. Mungkin saya ingin highlight sedikit bahwa yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah men-challenge kita bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, terutama yang menjadi concern Pak Menteri selama ini adalah bagaimana kita bisa menjadi negara industri. Yang tadi disebutkan bahwa sekarang ini ada gejala yang kita sebut dengan deindustrialisasi karena share industri terhadap PDB kita itu semakin lama bukannya semakin naik tapi semakin turun. Bahkan terakhir ini yang tadi Pak Menteri sebutkan share-nya di bawah 20%. Nah, untuk mendorong kita bisa menjadi negara industri dengan cepat kan harus ada proses industrialisasi. Nah, ekonomi digital ini bisa sebagai pelumas. Jadi kalau mungkin dalam ilmu mesin adalah kalau kita mau sesuatu itu mesin itu mau bergerak dengan cepat dan mulus kan harus ada pelumas yang bagus. Nah, ini ekonomi digital bisa dijadikan sebagai pelumas sehingga bisa mengungkit proses industrialisasi kita lebih cepat sehingga 16 tahun yang kita perlukan waktu untuk naik kelas menjadi high income country itu bisa kita realisasikan. Nah, pertanyaannya adalah nanti industri apa yang harus kita dorong, kemudian polisinya harus seperti apa. Itu karena selama ini sudah kita coba dengan misalnya perubahan atau perbaikan iklim investasi selama 5 tahun terakhir, tapi kok industrinya belum jalan terus begitu. Sudah kita coba dengan misalnya menyiapkan kawasan ekonomi khusus, tapi kok belum juga banyak industri yang masuk. Nah, itu tadi yang di-challenge oleh Pak Menteri adalah kita harus apa yang harus kita lakukan nih secara konkret
policy-nya harus apa sehingga industrialisasi ini bisa bergerak dengan cepat, dan kalau saya pribadi mengatakan ekonomi digital ini bisa menjadi pelumasnya untuk menjadi dorongan yang lebih cepat lagi. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Winnie, dan selanjutnya ke Pak Denny terkait pertanyaan teman kita Teddy dari Teknik Industri 90. Oh ya, ini Pak Teddy yang di Amerika ya. Jadi Arkansas, bagaimana Arkansas? Ya, yang apa yang dilakukan pemerintah, ya, ini tadi saya sudah sebutkan, tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 17 triliun atau berapa triliun, saya lupa tuh. Ini Mas Erpan yang bantu Kominfo. 18 ya. Yang itu belum pernah dalam sejarah Kominfo ya, Kementerian Keuangan ngasih budget sebesar itu untuk pembangunan infrastruktur. Ya, dan ini janji dari Pak Menteri akhir tahun 2022 itu blank spotnya 4G akan tercover. Nah, kita bagi dua, yang 3T itu sekitar 9.000 desa ya, terutama di daerah Papua dan Kalimantan itu akan dikerjakan oleh Bakti, ya, Bakti oleh dirutnya teman kita juga Pak Anang Latif, ya. Yang 3.000 sekian itu dilakukan oleh operator, ya. Ini kita baru kemarin nih nego sama operator pada puyeng juga gitu ya. Nah, apa mungkin juga inisiatif yang kita lakukan, ini kita juga lagi berusaha dari kebijakan regulasi, mudah-mudahan dibantu juga oleh teman-teman Bappenas. Kita sedang berjuang di Omnibus Law ya, bagaimana regulasinya lebih fleksibel, kita bisa sharing infrastruktur, sharing spektrum, sehingga akan mengurangi cost ya, dan juga bisa katakanlah yang tadi ide kita untuk bisa sharing infrastruktur dengan berbagai moda tadi bisa dilakukan. Nah, itu dalam beberapa diregulasi Omnibus Law. Kemudian juga beberapa insentif ya, seperti nanti dari sisi kami bagaimana ngasih couplingnya ya, ngasih spektrumnya lebih cepat, lebih banyak lagi, terutama untuk teknologi 5G. Nah, itu Pak Teddy, mudah-mudahan. Oh, satu lagi juga ada ini subsidi pulsa. Nah, itu kan baru diumumkan Pak Nadiem ya. Untuk para siswa ya, itu juga maaf nih untuk subsidi pulsa jadi dari pemerintah. Mudah-mudahan ini tax kita. Terima kasih. Bisa diulang mungkin sedikit ya, karena tadi ada. Terima kasih Kang Denny Setiawan untuk jawabannya, dan untuk sesi terakhir karena sudah malam ya, jam 10, kita tadi dari jam 19.30 ya Ayi ya, jadi dari 18.30 sudah online, dan ini sesi terakhir. Di sesi terakhir ini saya minta penanggap dari Ervan, mungkin ya 1 menit 2 menit begitu, key points tentang pendanaan terutama ya untuk mendukung transformasi digital selaku dari Bappenas begitu. Dan yang kedua saya minta sedikit menanggapi dari Mas Rizal Umar yang memang membuat digital kampus, mungkin sekitar 1 menit untuk menanggapi dari Mas Ito. Dan terakhir saya juga ada satu pertanyaan dari Wasimudin Surya, Elektro 90, untuk Mas Asnan ya. Bagaimana teknologi digital dapat memfasilitasi pendidikan karakter untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas? Itu pertanyaan dari Wasimudin Surya. Saya pilih, walaupun sebetulnya banyak pertanyaan ini terkait ranking begitu ya, ranking ITB gitu, tapi saya pilih ini karena yang berkaitan dengan teknologi digital sesuai dengan topik kita. Kepada panelis, terutama saya minta dan kepada penanggap saya serahkan waktu. Kepada Mas Ervan mungkin. Ya, oke. Memang betul kata Denny bahwa selama ini diserahkan urusan telekomunikasi itu kepada swasta. Dan swasta ini impact-nya jadi monopoli. Kenapa harga mahal? Karena salah satunya monopoli di satu titik. Nah, pemerintah tidak pernah hadir di sini, seperti Denny bilang. Dan tahun depan kita agendakan 18 triliun untuk membangun 4.000 desa kelas mile. Jadi blank spot itu kita harapkan
bersih ya, nggak ada. Totalnya memang 72 triliun sampai 2024. Tapi itulah. Terus yang kedua, tidak mungkin cuma infrastruktur saja, harus ada traffic. Jadi kalau swasta itu mau membangun tower, minimal revenue-nya 60 juta per bulan. Kalau enggak, dia nggak mau bayar. Dia lebih baik bayar ke Yusuf. Nah, untuk menciptakan traffic, ini kan telur sama ayam. Maka itu traffic kita arahkan pertama ke digital, ke pendidikan. Di pendidikan itu ada 69 juta siswa dan guru. Ya kan? Di madrasah maupun di negeri. Jadi kita subsidi 35 giga dengan fasilitas Zoom, kayak seperti Zoom, dia pakai CloudX, Telkomsel ya, gratis. Jadi kita mengganti ruang ajar menjadi ruang digital. Memang ini belum efektif, tapi ini menjadi inisiasi pemerintah hadir dalam pandemik ini. Yang kedua, masalah akses ke buku-buku segala macam. Dengan 35 giga, mudah-mudahan akses ada. Juga web yang lain segala macam. Nah, ini bisa traffic. Traffic ini bisa melakukan menjadi pemantik untuk ekonomi digital, karena kita bicara literasi. Literasi digital siapa? Umur 60 tahun susah. Tapi kalau anak pelajar sudah mulai dikenalkan digital, mudah-mudahan kita tidak ada gap literasi itu. Nah, kita bicara itulah pengungkit ke depan. Memang kita tidak bicara hari ini. Tapi dari pembicaraan semuanya, startup yang lainnya, kuncinya salah satu infrastruktur. Nah, maka itu sekarang porsinya dibesarkan. Totalnya untuk ICT 30 triliun ya. Jadi itu dibaca kedua setelah pendidikan. Jadi pemerintah dibaca di pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Jadi kalau Zaldi challenge bahwa di Cina cuma $6 per bulan, ini sekarang gratis Zal, gitu kan. Jadi ini masalah komitmen, jadi masalah alokasi juga. Nah, kita sama-sama di situ. Nah, ini jawaban-jawaban. Tapi itu nggak bisa menyelesaikan permasalahan semuanya. Nah, itulah kira-kira jawaban saya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Ervan dari FTM dari TM90. Minyak dari ngambil lapakmu. Kita butuh pelumas. Oke, dan setelah Ervan nanti saya minta Mas Rizal, kayaknya masih ada ya? Masih. Ya, oke. 1 menit buat menanggapi Ito tadi ya tentang yang kaitannya digitalisasi di bidang pendidikan. Oke, terima kasih Dini dan teman-teman semua. Sebelumnya saya highly appreciate para narasumber malam ini, Winnie, Denny dan Ito, ini daging semua yang dikasih ini, saya luar biasa kontennya, jadi highly appreciate. Nah, yang kedua tadi bicara tentang digital literacy dan pendidikan di Indonesia, saya lihat ini ya, satu yang saya ingin kritisi untuk Bappenas. Sebetulnya itu pulsa harusnya bisa hemat, tolong dicek sama Denny, kalau ini Kemendikbud menyiapkan LMS atau apalah namanya yang sifatnya IP-nya statis. Jadi itu harusnya, nih Denny yang paham betul, itu biaya pulsanya bisa lebih murah kalau itu dilakukan. Jadi kaitannya dengan pendidikan digital nanti. Nah, kalau saya lihat materinya tadi itu udah bagus. Tinggal saya kalau bisa nanti mudah-mudahan juga support untuk digital learning atau blend learning atau apalah nama nanti, atau LMS mau highlight, itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu program dari kita nanti ke Pak Menteri, karena saya lihat nih isunya banyak sekali di daerah. Kebetulan saya advokasi juga di Sumatera Barat, isunya luar biasa. Di kelas ini cerita ini maaf ya, kalau bilang ini kebodohan intelektual. Mereka belajar daring yang 9 kelas, itu masing-masing dideliver 9 kelas dalam 1 minggu. Padahal kalau belajar daring kan bisa digabung semua. Tetapi dinasnya membuat polisi harus seperti biasa. Nah, ini saya bilang kebodohan intelektual kalau menurut saya. Nah, ini mungkin PR kita, mungkin melalui Bappenas lah, kita memasukkan ini biar guideline-nya clear. Ini subsidi 9T bisa lebih hemat lagi kalau platformnya benar. Jadi kebetulan saya ada proyek juga di Telkomsel. Alhamdulillah saya ada 2 proyek. Ini terima kasih juga. Saya ada di UMKM dan juga ada di bidang pendidikan. Nah, bicara UMKM mungkin benar kata Winnie, saya advokasi UMKM mostly minimal impact terhadap revenue-nya mereka 50% increase. Kalau di bidang pendidikan, admission-nya rata-rata naik 200% kalau dia transformasi digital. Jadi saya percaya benar apa yang dibilang sama Denny,
Kalau broadband itu kita tingkatkan, kalau go digital itu memang dilakukan, insya Allah pertumbuhan ekonomi kita lebih baik. Dari saya itu aja, Dini dan teman-teman semua. Mungkin waktu yang terbatas, mungkin setelah ini kita bisa diskusi lanjut. Dan saya keren-keren acaranya malam ini, mudah-mudahan waktu 3 jam sangat bermanfaat. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber yang luar biasa dan panitia yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal yang berasal mendirikan Nueva Digital Learning. Dan Mas Rizal ini dari jurusan teknik kimia ya, sama dengan... Ya, teknik kimia salah jurusan saya sekarang, jadi orang marketing. Tenang, banyak yang salah jurusan di sini. Dan saya minta tanggapan panelis terakhir, itu terkait pertanyaan Wasimuddin Surya dari Elektro 90. Oh ya, tadi yang ini ya, Dini ya, terkait dengan untuk pembangunan karakter tadi ya. Iya. Ya, saya rasa sih kalau itu kan masalah kontennya ya, mau seperti apa gitu. Jadi itu apapun sebenarnya bisa dibuat kontennya gitu ya. Tapi ya tentunya memang kalau bicara learning yang tadi yang kita bahas lebih kepada peningkatan kemampuan kognitif tadi memang ya, kemampuan sains, matematika, kemudian bahasa dan sebagainya. Tapi tentu saja pendidikan karakter juga itu bisa saja gitu ya. Walaupun memang pendidikan karakter itu memang harusnya sih lebih efektif kalau secara benar-benar face to face ya, dari orang tua di rumah maupun guru di sekolah gitu, benar-benar ada nilai-nilai yang mungkin kalau lewat online nggak bisa maksimal ya. Tapi saya rasa itu masalah konten saja sih, masalah kontennya dibuat seperti apa, interaksi seperti apa, apapun itu bisa ditingkatkan melalui teknologi digital dengan konten yang tepat gitu. Tapi kalau masalah prioritas sih tadi kalau melihat data-data tadi memang urgensinya adalah pada kemampuan di tahapan di sekolah menengah, khususnya kemampuan STEM itulah ya, sains, matematika, dan kemudian membaca itu yang urgent di situ kalau menurut saya. Ya, demikian tanggapan saya dari ini. Terima kasih. Terima kasih Ito. Demikian rekan-rekan semua, paparannya karena sudah malam ya, kita sudah pukul 10, kita akan tutup forum diskusi 90 mengawal Indonesia dengan topik Digital Life for Future Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi highlight, walaupun ini belum bisa diambil kesimpulan secara sempurna. Namun saya melihat bahwa dari diskusi ini masih ada hal yang perlu dioptimalisasi terkait teknologi digital untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi masih banyak ruang baik konten maupun teknologinya. Kemudian juga tadi ekonomi digital dapat menjadi pengungkit untuk sektor lainnya karena hanya 1,5% ya tadi itu mengungkitnya untuk ekonomi. Jadi dia bisa menjadi enabler yang lainnya. Dan yang terpenting mungkin sekarang kalau kata Ervan tadi penekanan pada infrastruktur, maka hal yang saya simpulkan adalah bahwa kita berharap bahwa akses digital ini pada 2002 akan bisa dicapai gitu ya untuk seluruh Indonesia, terutama untuk 4G dengan dana 30 triliun yang tadi disampaikan. Semoga kita bisa mencapai itu, dan saya juga berharap 90 ITB tidak hanya berdiskusi tapi memang memberikan rekomendasi dan turut bagian dalam melakukan implementasinya. Tentu saja sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu rekan-rekan 90 sekalian, diskusi kita kali ini masih ada 100 partisipan yang stay sampai saat ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan acara kami kembalikan kepada host Ayu Purbasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dini, teman-teman. Ya, terima kasih Teh Dini, para panelis. Sudah malam ya. Alhamdulillah masih ada yang stay. Ini masih hampir 100 orang yang masih stay. Kalau penutup sedikit saja dari saya, kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya ya, mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi. Jadi ini bukan selesai di sini, tapi justru ini awal dari rangkaian diskusi-diskusi kita berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan topik, kemudian mengajukan narasumber, mengajukan dirinya sendiri sebagai narasumber itu sangat dimungkinkan. Silakan kontak saya dan Nini untuk pengelola forum diskusi ini, juga ke
ke Ervan juga bisa, ke Rizal juga bisa, ada Tituk juga dari biologi juga membantu, dan Yongki juga dari teknik lingkungan juga membantu ya. Jadi kita tunggu. Kemudian yang tadi jadi mengajukan pertanyaan, kemudian memberi tanggapan dan semuanya ya, boleh kontak ke saya untuk dapat giveaway ya, dan teman-teman juga karena giveaway kita banyak, mungkin beberapa kita akan berikan juga. Dari saya cukup dulu. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dengan format yang sudah lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formal masih ada nih Mbak I, bisa dibuka kalau ada sesi informal teman-teman mau. Oh iya. Jadi ini After party. tutup, tapi silakan After party. Zoom-nya tidak ada. Sampai subuh. Kalau mau ngobrol-ngobrol silakan. Silakan, kangen-kangenan masih kangen reuni atau mau diskusi silakan. Saya pamit dulu ya, ini saya Ya. berangkat sudah jam 10, sudah jam malam. Atur nuhun.